warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvaini Auliarisnanda. Saya dari kelas SD 19C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sasaputra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis, regresi, dan korelasi serta uji validitas dan reliabilitas. Baik, kita langsung saja ke jawaban nomor 1. Jawaban nomor 1 di sini hanya membuat data sembarang ya. Tema, judul, dan variabelnya itu ada X1, X2, X3, dan Y. Sebenarnya ini data ini jawaban nomor 1 dipakai di jawaban nomor 2 juga. Jadi kita langsung saja ke jawaban nomor 2. Nah, jawaban nomor 2 jawaban nomor 2. Analisis, regresi, dan korelasi. Temanya yaitu pendidikan. Judulnya yaitu seorang guru ingin mengetahui pengaruh dari motivasi siswa, tingkat pendidikan orang tua, dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa di kelas 3A. Variabelnya di sini ada X1 yaitu motivasi belajar, skor angketnya 1 sampai 4. Lalu di sini ada X2, tingkat pendidikan orang tua, skornya yaitu 1 sama dengan SD, skor 2 sama dengan SMP, skor 3 SMA, dan skor 4 yaitu S1, S2, S3. Lalu di sini ada X3 yaitu perhatian orang tua, skor angketnya 1 sampai 4. Lalu variabel Y, prestasi belajar siswa, skornya 1 sampai 100. Nah, di sini saya sudah masukkan data sembarang ya, saya telah membuat data sembarang. Variabel X1, X2, X3, dan Y. Lalu di sini ada analisis regresi berganda dengan SPSS. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat, Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Lalu selanjutnya ada uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat Y. Selanjutnya ada koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kita buka aplikasi. Sebelumnya karena laptop saya nanti suka error ya, kita copy dulu terlebih dahulu data ini untuk nanti data di SPSS. Kita copy dulu ya. Lalu kita masuk ke SPSS-nya. Nah, ini saya sudah buka aplikasi SPSS-nya. Lalu kita ke variabel view ya, ini ada data view dan ada variabel view. Kita ke variabel view dulu. Di sini kita tulis X1, X2, X3, dan Y. Ininya dibiarkan saja seperti ini, lalu kita label. X1 yaitu motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa. Variabelnya X1. Lalu yang kedua ada tingkat pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua ya. Variabelnya X2. Lalu ada perhatian orang tua. Variabelnya X3. Lalu Y ini adalah prestasi belajar siswa. Variabelnya Y.
Lalu kita ke ini, measure, kita ubah jadi scale. Kita ubah jadi scale. Lalu kita ke data view. Nah, di sini udah ada X1, X2, X3, dan Y. Kita copy data yang tadi, yang sudah di Microsoft Word, kita copy data sembarang yang telah kita buat. Di sini kita paste. Nah, jadi seperti ini ya. Ini data yang tadi. Lalu kita ke analyze. Lalu kita ke regression, terus kita ke linear. Nah, di sini ada dependent, terus ada independent. Dependent ini adalah variabel Y yang dipengaruhi ya. Kita masukkan ke sini. Lalu independent ini adalah yang mempengaruhi ya, variabel yang mempengaruhi. Kita blok aja semua, kita masukkan ke independent. Lalu oke. Nah, lalu muncul seperti ini ya, output yang seperti ini, yang hasil analisis regresi tadi. Nah, kita balik ke Microsoft Word. Nah, lalu di sini ada perumusan hipotesis. Yang pertama ada H1, terdapat pengaruh motivasi belajar X1 terhadap prestasi belajar siswa atau Y. Yang kedua ada hipotesis 2 atau H2, terdapat pengaruh tingkat pendidikan orang tua X2 terhadap prestasi belajar siswa atau Y. Lalu H3, terdapat pengaruh perhatian orang tua X3 terhadap prestasi belajar siswa Y. H4, terdapat pengaruh motivasi belajar siswa X1, tingkat pendidikan orang tua X2, dan perhatian orang tua X3 secara simultan terhadap prestasi belajar siswa atau Y. Nah, tingkat kepercayaannya yaitu 95%, ini sudah standar dari statistik. A-nya sama dengan 0,05. Dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada uji T. Jika nilai SIG atau nilai SIG kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai SIG lebih besar daripada 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, karena di sini ada perbandingan T hitung dan T tabel, maka kita akan mencari tahu dulu ya. T tabel ini sama dengan T. A dibagi 2A ini dari mana? Dari sini, 0,05. Kemudian N ini dari jumlah data ini 33 ya. Lalu K ini jumlah variabel, yaitu ada 3. Variabel X, kurangi 1. Jadi 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Lalu N itu 33 dikurangi 3 yaitu 30, dikurangi 1. 1 ini sudah rumus ya. Sama dengan 29. Sama dengan hasilnya 2,045. 2,045 ini yaitu dari data distribution T tabel ya. Lalu ada uji F. Jika nilai SIG kurang dari 0,05 atau F hitung, maaf ininya tidak. F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai SIG lebih besar daripada 0,5 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel F tabel. Nah, rumusnya yaitu F K ini dari jumlah itu ya. K ini jumlah variabel yaitu 3. Kemudian N ini dari jumlah data yaitu 30 kurangi jumlah variabel. Di 3 ininya 30. Nah, sama dengan 2,92. Ini juga sama dari F tabel, dari distribution F tabel ya.
Nah, lanjut kita ke pengujian hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 dengan uji T. Nah, di sini sudah ada koefisien dari data ini diambil dari SPSS tadi ya, output SPSS tadi. Yang A, pengujian hipotesis pertama H1. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,000. Diambil dari sini, SIG 0,000. Nah, lalu lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung itu ini ya, 4004,644 lebih besar T tabel 2,045, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Lalu yang kedua ada pengujian hipotesis kedua atau H2. Diketahui nilai XIG-nya yaitu ini X2 0,600 ya, ini nih. Lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitungnya yaitu 0,531. Berarti lebih kecil. Ini harusnya lebih kecil T tabel yaitu 2,045, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Yang ketiga, pengujian hipotesis ketiga H3. Diketahui nilai sig-nya yaitu 0,001 ya. Lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitungnya yaitu 3,552. Lebih besar daripada T tabel yaitu 2,045, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Selanjutnya kita langsung ke pengujian hipotesis keempat atau H4. Kita ambil tabel dari hasil output SPSS ini. Kalau tadi yang koefisien, sekarang yang ANOVA, yang ini. Pengujian hipotesis keempat atau H4. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000, lebih kecil daripada 0,05, dan nilai F hitung yaitu 20,424 ya, diambil dari sini. Lebih besar dari F tabel 2,92, sehingga terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Lalu kita langsung ke koefisien determinasi ya. Kita ambil data lagi dari SPSS, kita copy ke sini, kita paste. Lalu kita ambil yang model summary ya. Ini sudah ada datanya. Lalu berdasarkan output di atas, diketahui nilai R square sebesar 0,679 ini ya. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 67,9%. Analisis korelasinya, uji korelasi bertujuan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi R. Perumusan hipotesisnya yaitu H1 atau hipotesis 1, terdapat korelasi atau pengaruh yang signifikan dari motivasi belajar siswa X1 terhadap prestasi belajar Y. H2 atau hipotesis 2, terdapat korelasi atau pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan orang tua X2 terhadap prestasi belajar siswa atau Y. Lalu H3, terdapat korelasi atau pengaruh yang signifikan dari perhatian orang tua atau X3 terhadap prestasi belajar siswa Y. Nah, tingkat kepercayaannya ini adalah 95%. Ini sudah dari standar statistik ya.
A-nya yaitu 0,05. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka berkorelasi atau terdapat pengaruh yang signifikan. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, pedoman derajat atau hubungan kriteria korelasi Pearson. Yang pertama, nilai Pearson correlation 0, tidak ada korelasi. Lalu kalau nilai Pearson correlation-nya ada 0,01 sampai 0,25, yaitu korelasi sangat lemah. Lalu 0,26 sampai 0,50, yaitu korelasi cukup. 0,51 sampai 0,75, yaitu korelasi kuat. Lalu 0,76 sampai 0,99 korelasi sangat kuat. Lalu nilai Pearson correlation 1 sama dengan korelasi sempurna. Kita ke SPSS lagi, kita masih menggunakan data yang tadi. Kita ke analyze, lalu kita ke correlate, bivariate. Lalu di sini ada motivasi belajar siswa, tingkat pendidikan orang tua, perhatian orang tua, lalu prestasi belajar siswa. Kita masukkan ke variabel, kita blok saja semua. Masukkan ke variabel, lalu kita oke. Nah, lalu muncul data seperti ini, correlation ya, seperti ini. Lalu kita copy data yang tadi dari SPSS, kita copy, lalu kita paste ke Word ya, pengujian hipotesis korelasi. Penarikan kesimpulan. A. Pengujian hipotesis ke-1 atau H1. Korelasi motivasi belajar siswa X1 terhadap prestasi belajar siswa Y. Nilai SIG-nya ialah 0,000, lebih kecil dari 0,05. Maka H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi belajar siswa X1 terhadap prestasi belajar siswa Y. Lalu tabel Pearson correlation memaparkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,709. Tabel correlation Pearson-nya ini. Ini ya. 0,709. Yang berarti korelasi antara variabel motivasi belajar siswa X1 terhadap prestasi belajar siswa Y adalah sangat kuat. Lalu yang B, pengujian hipotesis kedua H2, korelasi tingkat pendidikan orang tua X2 terhadap prestasi belajar siswa atau Y. Nilai SIG-nya yaitu kita lihat di sini. Nilai SIG-nya yaitu 0,059. 0,059 lebih besar dari 0,05. Maka H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat pendidikan orang tua atau X2 terhadap prestasi belajar siswa atau Y. Tabel Pearson correlation merupakan nilai koefisien korelasi sebesar, kita lihat Pearson correlation-nya yaitu 0,332 ya. 0,332 yang berarti korelasi antara variabel tingkat pendidikan orang tua atau X2 terhadap prestasi belajar siswa adalah cukup. Kita lihat ininya dari sini nih. Ya, 0,32 yaitu cukup. Kita lanjut ke C, pengujian hipotesis ketiga atau H3. Korelasi perhatian orang tua atau X3 terhadap prestasi belajar siswa Y1. Nilai SIG-nya yaitu kita lihat di tabel yang tadi. Nilai SIG-nya yaitu 0,000 ya. Nilai SIG-nya 0,000.
lebih kecil daripada 0,05, maka H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel perhatian orang tua X3 terhadap prestasi belajar siswa atau Y. Selanjutnya, tabel percent correlation-nya memaparkan nilai koefisiennya, yaitu sebesar, kita lihat lagi di sini, 0,657. 0,657 yang berarti korelasi antara variabel perhatian orang tua X3 terdapat prestasi belajar siswa adalah kuat. Kita lihat 0,657 di sini, 0, ada di sini ya, korelasi kuat. Nah, ini adalah soal nomor 3, uji validitas dan reliabilitas. Di sini ada data rekapitulasi hasil uji coba angket dengan jumlah item pernyataan sebanyak 4 dan responden sejumlah 33 responden ya. Nah, di sini ada 33 responden. Lalu uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden ya. Kita buka aplikasi SPSS, tapi sebelumnya saya akan copy dulu ini ya, soalnya nanti bakal susah, suka gak muncul. Jadi saya copy terlebih dahulu data ini, data angket ini ya, 33, bentar, 33 responden, kita copy. Nah, kita copy ya, lalu kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, kita ke variable view. Di sini kita tulis item 1, item 2, item 3, lalu item 4 ya. Lalu kita langsung ke sini, kita ubah menjadi scale. Lalu kita ke data view. Nah, di sini sudah ada item 1, item 2, dan item 3, item 4 juga. Lalu kita ke analyze. Sebelumnya kita paste dulu data yang tadi yang sudah kita copy. Nah, ini sudah muncul data. Lalu kita ke analyze, lalu kita ke scale, reliability analysis. Lalu di sini ada item 1, item 2, item 3, dan item 4. Kita blok saja semua. Kita masukkan ke sini. Lalu jangan lupa ini pakai model alpha. Kita ke statistik. Jangan lupa ini di checklist semua ya, pastikan terchecklist semua. Correlation. Lalu continue. Oke. Nah, lalu ini muncul output seperti ini. Ya. Kita kembali ke Microsoft Word, data yang tadi. Lalu selanjutnya, dasar pengambilan uji validitas. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid ya. Lalu jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Tingkat kepercayaannya yaitu 95%, A sama dengan 0,05 atau signifikan. R tabel yaitu N kurangi 2. N itu jumlah data yang tadi kita buat responden, yaitu ada 33. 2 itu sudah rumus. Jadi 33 dikurangi 2 sama dengan 31 pada signifikan 5%. Jadi
R tabel. Nah, ini R tabel ini dari mana? Karena ada ya dari tabel distribusi R tabel di 0,344. Lalu ada hasil uji validitas. Nah, ini mengambil data ini dari SPSS tadi ya, dari output SPSS yang tadi kita copy lalu kita paste ke sini. Item soal nomor 1, nilai corrected item total correlation yaitu 0,073 ya, ini. Item 1 lebih kecil dari 0,344, maka item soal nomor 1 tidak valid. Dengan demikian, item instrumen nomor 1 tidak bisa digunakan. Lalu, item soal nomor 2, nilai corrected item total correlation yaitu 0,600 ya, ini lebih besar dari 0,344, maka item soal nomor 2 yaitu valid. Dengan demikian, item instrumen nomor 2 bisa digunakan. Item soal nomor 3 ini, kita lihat corrected item total correlation-nya yaitu 0,486, lebih besar dari 0,344. Maka item soal nomor 3 valid. Dengan demikian, item instrumen nomor 3 bisa digunakan. Lalu, item soal nomor 4. Nilai corrected item total correlation yaitu 0,121, lebih kecil dari 0,344. Maka item soal nomor 4 tidak valid. Dengan demikian, item instrumen nomor 4 tidak bisa digunakan. Nah, ini kesimpulannya ya. Item 1 yaitu R hitungnya 0,73, R tabelnya 0,344 tidak valid. Item 2 R hitungnya 0,600, R tabelnya 0,344 yaitu valid. Lalu item 3 R hitungnya 0,486, R tabelnya 0,344, keterangannya yaitu valid. Lalu item 4 terakhir R hitungnya yaitu 0,121, R tabelnya 0,344, keterangannya tidak valid ya. Lalu di sini ada hasil uji reliabilitas. Tabel ini dari mana? Tabel ini dari hasil output SPSS tadi. Yang ini ya, kita ambil karena saya tidak bisa melihat ke sini lagi ya, karena laptop saya suka error. Jadi saya sudah copy paste ke sini. Pada tabel reliability statistik, nilai Cronbach Alpha B standardized item adalah sebesar 0,549, ini lebih besar dari R tabel 0,344, berarti tes tersebut secara keseluruhan reliable. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.